Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Samara Nela Safitri dengan nomor pokok mahasiswa 2315033 dan saya Nada Siva Ataya dengan nomor pokok mahasiswa 2315076. Nah, di sini kami bakal mewawancarai salah satu UMKM yang berada di bidang makanan. Nah, kami di sini juga menghitung harga pokok produksinya dan harga pokok penjualan. Kalian mau tahu di bidang makanannya apa? Mau tahu? Mau tahu aja tuh, mau tahu banget. Mau banget dong. Oh my god. Jadi kalian harus stay tune, gak boleh kemana-mana karena kami bakal ngejelasin secara detail dan juga lengkap. Bye. Nah, jadi ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Jadi di sini kami bersama siapa? Bersama Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Nah, kami di sini bersama Ibu Oenda, pemilik bubur ayam Mas Toto. Nah, jadi di sini kami bakal mencari tahu harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, Nada, untuk usaha bubur ayam ini sendiri itu udah berapa lama ya? Dan tahun berapa kalau boleh tahu? 2 tahun ya guys ya. Jadi bubur ayam Mas Toto ini baru aja berjalan selama 2 tahun, yaitu dari 2022. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu Bu, untuk pembuatan bubur ini Bu, itu kan dibutuhkan bahan baku. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, bahan baku itu apa aja? Ayam, kacang kedelai, dapurnya ya tape, santan. Oh iya, santan. Oke, jadi nanti teman-teman di balik layar kami akan mencari tahu juga harganya dan juga kuantitasnya. Jadi jangan takut ya teman-teman untuk ketinggalan info. Ya kan ada? Iya dong. Nah, yang pertanyaan ini pasti yang kalian tunggu-tunggu nih teman-teman. Bu, kira-kira Ibu jual satu porsinya berapa ya? Murah banget teman-teman. Jadi kalian udah bisa nikmatin bubur ayam Mas Toto seharga 13.000 yang pastinya rasanya dijamin enak, endul. Kalau jualan bubur ini Bu, itu kayak berarti masa Ibu mulai dari masaknya kan sendiri. Ada yang bagi ya. Itu bayarnya per hari atau per bulan Bu? Oke teman-teman, jadi Ibu owner juga butuh nih orang yang ngebantuin dalam mempersiapkan jualannya, yaitu 1 orang per hari, dibayarnya juga per hari. Nanti kita bakal cari tahu ya nominalnya berapa. Oke. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya itu ada nggak ya biaya-biaya lainnya selain bahan baku? Oke. Jadi teman-teman, Ibu ini pengeluarannya tidak hanya bahan baku nih, tapi ada biaya lainnya juga. Seperti apa ada tadi? Ada plastik, sendok, tempat plastiknya itu. Oke. Jadi usaha bubur ini tuh nggak sesimpel yang kalian kira ya teman-teman. Jadi banyak banget perintilan-perintilan lainnya yang perlu dipersiapkan untuk bisa ngejalanin usaha bubur ayam ini. Oke. Lanjut lagi ada lanjut dong. Ya Bu, kira-kira ya Bu, di dalam usaha ini kan kita ada yang pasar juga, misalnya barang rusak atau misalnya Ibu ada benerin apa, itu ada nggak ya? Datangnya bosok, dari apa, kuali, ya. Kemarin ada yang ini nggak Bu, biaya proyek kayak misalnya ngapa dulu ada kemarin yang kabel listrik
Kita doakan ya teman-teman, semoga ibu owner bubur ayam Mas Nokop bisa punya cabang yang banyak di mana-mana dan tersebar di seluruh Sumatera Utara ini teman-teman. Bukan hanya Sumatera Utara ya, Nada, tapi di seluruh Indonesia. Waduh, Nada. Oke teman-teman, jadi kami bakal cari tahu lagi mengenai nominal yang tadi sudah ibu sebutkan. Pengeluarannya apa-apa aja sih, tapi kan nominalnya belum disebutin. Nanti kami bakal cari tahu ya teman-teman. Oke, sekian dari kami. Terima kasih banyak ya. Jadi teman-teman, itu tadi semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuka usaha bubur ayam Nokop. Jadi kalian kalau misalnya kepo, kalian bisa aja langsung datang ke Marelan, Jalan Rengas Pulau di depan SMA Budi Agung yang gerobaknya warna biru. Enak banget. Yang ini guys. Oke, sekian dari kami. Saya Samara, saya Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Samara. Nah, di sini saya akan menjelaskan harga pokok produksi bubur ayam Mas Toto dari hasil wawancara video sebelumnya. Nah, jadi di sini rincian biaya bahan baku untuk 1.500 porsi per bulan. Bahwasanya memang ibu owner sendiri sudah menetapkan 1.500 porsi untuk per bulan. Nah, di sini ada bahan baku yaitu ada beras, daging ayam, telur, kacang kedelai, bawang goreng, daun sop, cabai, kecap, minyak goreng, bumbu dapur. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri kuantitas per bulannya berapa, harga per kilonya berapa. Nah, barulah kita dapatkan total biaya bahan baku seharga 7.675.000. Baik, lanjut kita ke biaya tenaga kerja langsung. Di video sebelumnya Ibu Owner sudah menjelaskan bahwasanya Ibu Owner membutuhkan satu karyawan untuk membantu dia memasak dan itu gajinya per hari. Gaji per hari seharga 65.000. Dikali 30 dapatlah 1.950.000. Baik, kita lanjut lagi ke biaya overhead pabrik ya teman-teman. Biaya overhead pabrik itu ada plastik kemasan, wadah plastik, gas berukuran 3 kg, sendok plastik, biaya listrik dan air, biaya penyusutan peralatan, biaya pemeliharaan, dan biaya sewa. Nah, jadi di sini total BOP-nya 2.068.500. Lanjut, ada total biaya produksi yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik dapatlah 11.693.500. Teman-teman, jadi di sini kita bakal memasukkan harga pokok produksi tadi yang sudah kita hitung ke dalam metode full costing dan variable costing. Nah, di sini saya Samara Nela Safitri akan menjelaskan menggunakan metode full costing. Nah, metode full costing adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dengan memperhitungkan semua biaya produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nah, jadi biaya produksi yang dihitung dalam full costing ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, lanjut kita langsung masuk ke perhitungannya. Biaya bahan baku, setelah kita lihat dari tabel yang sebelumnya, bahwasanya biaya bahan baku itu 7.675.000, biaya tenaga kerja langsung 1.950.000. Lalu kita tambahkan, dapatlah total biaya langsung yaitu 9.625.000. Lalu kita akan menghitung BOP-nya. Di BOP ada biaya plastik, biaya wadah plastik, Twin Hill. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu itu Twin Hill itu gimana, teman-teman bisa langsung searching di internet. Terus ada biaya gas, biaya sendok plastik, biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan peralatan. Dapatlah total BOP-nya 1.618.500. Nah, kita dapat harga produksi. Harga pokok produksi itu yaitu total biaya langsung dikurang dengan total BOP. Dapatlah 8.006.500. Lanjut lagi ke laba rugi full costingnya. Di laba rugi full costing, yang pertama kita hitung dulu penjualannya. Nah, seperti yang tadi video sebelumnya, bahwasanya 1.500 porsi per bulan dengan harga 13.000. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ibu owner sudah menetapkan harga satu porsinya
13.000. Nah, dapatlah 1.500 dikali 13.000 itu penjualannya 19.500.000. Nah, untuk harga pokok produksinya seperti yang di atas tadi 8.006.500, lalu kita kurangkan penjualan dikurang harga pokok produksi, dapatlah laba kotor 11.493.500. Lalu kita akan menghitung biaya penjualannya, yaitu ada biaya sewa seharga 450.000. Nah, kita akan menghitung laba bersihnya, yaitu laba kotor dikurang total biaya penjualan, yaitu 11.493.500 dikurang 450.000, dapatlah 11.043.500. Baik, video selanjutnya tentang variabel costing akan dilanjutkan oleh teman saya Nada Syifa Ataya. Baik, kembali lagi bersama saya Nada Syifa Ataya dengan nomor pokok mahasiswa 2315-1076. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai harga pokok produksi yang menggunakan metode variable costing. Nah, metode variable costing adalah pendekatan akuntansi biaya yang hanya memasukkan biaya variabel seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ke dalam harga pokok penjualan. Nah, sementara itu, biaya tetap seperti sewa atau gaji itu dibebankan sebagai biaya periode dalam laporan laba rugi, bukan dialokasikan ke produk. Nah, metode ini sering digunakan untuk analisis manajerial karena dia lebih fokus pada hubungan antara biaya, volume, dan laba. Nah, berbeda dengan full costing yang sudah dijelaskan oleh Naila tadi. Nah, kalau variable costing itu tidak mencampurkan biaya tetap ke dalam penilaian produk. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya itu sebesar 7.675.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar 1.950.000. Nah, ditotalkan menjadi total biaya langsung yaitu sebesar 9.625.000. Nah, di sini ada biaya overhead pabriknya. Biaya overhead pabrik terdiri dari biaya plastik yaitu sebesar 176.000. Biaya wadah plastik atau twin hill itu sebesar 748.500, biaya gas itu 144.000, biaya sendok dan plastik itu sebesar 375.000, dan biaya listrik dan air itu sebesar 100.000. Nah, total BOP itu sebesar 1.543.500. Nah, untuk mencari harga pokok produksinya, itu total biaya langsung dikurangi dengan total BOP. Nah, didapatkanlah harga pokok produksinya itu sebesar 8.081.500. Nah, di sini bisa kita lihat laba rugi variable costing. Di sini ada penjualan senilai 19.500.000. Kenapa 19.500.000? Karena Mas Toto itu menjual satu porsi bubur ayam itu 13.000. Nah, mereka bisa menjual satu harinya itu 50 porsi. Jadi 50 porsi dikalikan 30 hari, didapatkanlah 1.500 porsi. Nah, itu 1.500 porsi dikalikan 13.000 tadi harga per porsinya kan. Jadi dapatlah penjualannya 19.500.000. Nah, di sini ada biaya variabelnya. Harga pokok produksinya itu senilai 8.081.500. Biaya pemeliharaannya itu 30 juta. Nah, didapatkanlah total biaya variabel sebesar 8.111.500. Nah, untuk mencari laba kontribusinya, itu penjualan dikurangi total biaya variabel, didapatkanlah 11.388.500. Nah, di sini biaya tetapnya itu ada biaya sewa senilai 450.000. Untuk mencari laba bersihnya, itu laba kontribusi dikurangin dengan total biaya penjualan. Itu biaya penjualannya itu 450.000. Jadi dapatkanlah laba bersihnya 10.938.500. Nah, di sini ada perbandingan antara full costing dan variable costing. Nah, metode full costing itu dia harga pokok produksinya sebesar 8.006.500. Nah, harga pokok produksi per porsinya itu total HPP dibagi jumlah porsi yang diproduksi. Nah, jadi 8.006.500 dibagi dengan 1.500. Didapatkanlah
HPP per porsinya itu 5.337.000. Nah, kalau untuk metode variable costing itu harga pokok produksinya itu sebesar 8.081.500. Untuk mendapatkan HPP per porsinya itu total HPP dibagi jumlah porsi yang diproduksi. Jadi 8.081.500 dibagi dengan 1.500 porsi. Didapatkanlah 5.387. Itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai video wawancara dan perhitungan harga pokok produksi yang menggunakan full costing dan variable costing. Kalau ada yang kurang kami mohon maaf karena kami juga masih di tahap belajar. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.